Halo guys, selamat datang di KZR Channel. Ini udah volume 2 lah. Udah volume 2 aja udah diputuskan sebagai segmen aja ini ya. Dijelaskan. Iya. Apa kita bahas apa nih di video kali ini? Di video kali ini kita mau ngebahas salah satu yang mungkin relevan buat semua cosplayer, semua orang mungkin sih. Semua orang. Yaitu modus di dunia komunitas. Komunitas. Karena kita cosplayer, komunitas perwibuan, cosplay. Jadi kita segmennya di sini aja. Wibu, di wibu-wibu aja. Cosplay lah ya. Lebih ke cosplay. Oke, iya sih. Pertama, Ya. ini dulu lah. Kita mungkin satu-satu ngasih ini dulu lah. Apa modus yang paling sering terjadi? Maksudnya di ranah mana? Oke. Dari kau dulu, Audo. Ya, yang paling banyak itu ya Yang ketika di event. Ya. Ya kan, kalau misalnya di event tuh kayak kalau misalnya dia seorang cosplayer nih, ya udah kita ajak dia foto terus minta sosial medianya. Ya udah mulai dari situ tuh nanti panjang tuh rentetannya gitu. Kok kayak gitu? Oh, enggak, Enggak, maksudnya kalau aku pengalaman. enggak kebetulan, Oh, aku iya, enggak, iya. aku emang kayak mengapresiasi cosplaynya, foto Melalui. dan kemudian nge-tag di sosial media aku ya, aku minta dong sosial media dia biar bisa di-tag. Oh. Konteksnya cuma sampai di situ. Ini konteksnya kita ngebahas modus kan? Kok kayak Iya, ngasih ilmu maksudnya nih? Ngasih modus. tutorial ini jadi. Ya kalau misalnya yang biasa dilakukan di aplikasi wibu-wibu ya seperti itu. Oh, gitu. Gitu. Testimoni langsung. Kasih ilmu. Oh, bukannya. Kok kayak ngasih tutorial jadi terpikir sama aku apa kayak gitu ya caranya gitu. Ya, salah satunya sih yang aku lihat dan aku lakukan. Aku juga ya, aku apresiasi cosplaynya, aku minta foto. Iya. Kebetulan kan semua juga aku mintain foto kan. Nah, ya udah. Yang cewek-cewek aja. Yang cowok juga Oh, banyak. iya. Ya. Oh, dari Koel biasanya Wel apa Wel? Yang paling sering terdengar Wel? Terdengar sama aku biasanya modus dunia cosplaynya itu biasanya yang lumrah berawal dari cosplay couple. Itu paling banyak kali dari zaman aku dulu, pokoknya dari zaman 2013 sampai sekarang mesti. Cosplay couple itu salah satu langkah awal itu untuk memulai PDKT. Karena couple itu udah pasti cewek sama cowok, Iya. udah pasti. Udah pasti. Dulu. Iya. Oh jadi Ya tergantung. Oh, jadi seram. Ya mungkin ceweknya jadi karakter cowok gitu Ya. kan. Itu cosplay couple itu salah satu ini deh, salah satu apa sih yang basic ya. Basic itu dari situ dulu PDKT. Karena apa? Karena anjir kayak jadi pengalaman kali ya. Iya. Inilah bukti kalau WLM banyak melakukan cosplay couple, guys. Cosplay couple aku jadi cewek selalu. Waduh, itulah kan. Nah, jadi dalam cosplay couple ini karena orang itu selalu bisa ngebahas mulai dari konsep, mau bawa dari segi apa ini, udah pasti kan komunikasi berkelanjutan dari situ kan. Panjang. Iya panjang kan, karena Ah. dulu juga kawan-kawan aku berawal dari kayak gitu PDKT dari melalui pertama kenalan di event, terus terlibat di salah satu proyek yang sama. Ya. Biasanya proyek yang sama tuh, misalnya kita dari KNY misalnya atau dari SNK misalnya gitu. Ya. Habis itu karena terlibat di satu proyek yang sama, di grup yang sama, itu kan interaksi berkali-kali. Di situlah Ya. mulai dia timbul-timbulnya. Menjalar deh ya, Menjalar, langsung ya, ke jadi- PC. Ah. Awal dari grup. Awal dari grup, Oh, habis aku tahu itu ya, maksudnya gitu, mulai dari DM, grup, ya, mulai mulai- ngirim-ngirim reels Ya. dan sebagainya. Ya, pasti lah kalau WLM kan, karena kan udah melakukan banyak cosplay couple. Gila. Itu salah satu. Sebagai Cosplay pernah couple. melakukan, apa jujur aja lah. Aku Iya. cosplay couple hampir nggak pernah, tapi aku maksudnya iya ada cosplay satu project itu iya. Kalau zaman dulu bilangnya nggak cosplay couple. Cosplay kita project. satu project yuk gitu dia bahasanya. Eh. Itu zaman Bun Kasai. Bun Kasai Boleh kali ya. tua kali Bun Kasai. Benar guys, benar. Ya. Kalau dari abang pesen juga zaman abang juga Iya. kayak gitu kan. Ada banyak sih sebenarnya. Waduh. Ada banyak lah, maksudnya yang sering kulihat. Karena kan gini, aku sebagai orang yang melihat punya banyak teman yang jadi pelaku. Ini gini ya, dia ada kita disclaimer dulu. Ini modus dalam artian yang masih aman lah. Iya iya, bukan Kayak maksudnya cuman bukan speak kriminal aja, ya. maksudnya Iya, ya kriminal. yang pengen kenal gitu bukan kan. bukan stalker atau Modus bukan anak orang muda yang lah ya. ya, Iya. modus-modus normal lah. Iya, iya, normal. Salah satu yang paling sering itu mungkin aku juga dulu pernah lakuin itu modus senior junior. Wih, benar. Ah. Saya sebagai juniornya Iya. merasa di sini. Ini tips. Mah, iya. Jadi dulu, gak tau dulu sekarang, mungkin banyak orang yang nanya kayak gimana kok bisa punya istri Cina kan? Nah, Itu selalu banyak. Saat ini awal mulanya itu pertama aku seniornya, Nih. kedua modus bikinin kostum. Ya itu tuh, bikinin prop. itu paling penting. Supaya ada ikatan, Iya, ada iya, alasan iya. buat ngecek. Iya. kan? Kalau kalian nggak tahu nanti ini foto cewek di sini. Iya. Masuk Oh, istri. Foto istri. Masuk. Iya. Sini. Kalau cewek gak dibuat apa-apa. Ya, pokoknya
Itu juga, terus juga modus fotografer. Diajakin, tapi kalau ada fotografer kan aku baru-baru ini kan, jadi sudah tidak ini lagi, nggak relevan lah. Dulu kan aku bukan fotografer juga kan. Iya. Cuma aku lihat juga tuh fotografer yang modus, yang ngajak foto proyekan. Ya mungkin ada yang profesional, sesi, ya. ada yang punya maksud nih. Ada yang ya. emang pengen ngedekatin konteksnya gitu. Ya. Fotografer? Ada salah satu Sama yang paling terakhir lah ya. ada, Apa? yang paling biasanya ujung-ujungnya karena negatif nih. Oh. Abang adik. Ini adik aku. Oh, iya. Habis itu ngerangkul. Habis itu kasus. Saya bukan fotografer. Langsung disclaimer. Saya bukan fotografer. Berarti bukan saya. Ya itu Gitu. banyak pintu celah soal di cosplay. Apalagi nih, ini kita bicara dari yang aku tahu ya, di dunia cosplay, orang yang baru gabung di dunia cosplay menganggap salah satunya aku itu seperti orang yang tersorot kali ya, maksudnya ya, jadi Panutan. bukan Role play. satu panutan, iya, mungkin role play juga maksudnya yang selalu dilihat lah. Ikonik. Iya. Ikonik. Orang itu jadi lebih menaruh rasa segan, rasa respect dan Yang diubah menjadi Iya, kesempatan. penasaran. Iya. Dijadikan kesempatan. Kesempatan. Makanya cewek lem lebih dari bangke. Gak ada ya. Maksud aku, hal yang kayak gitu, itu kenapa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa. Hal yang kayak gitu yang ditunggangin untuk beberapa orang, jadinya kayak yang abang bilang tadi, senior junior bisa lebih cepat untuk melakukan tindakan modus seperti tadi. Maksudnya modus ini bukan kriminal ya, sekali lagi ya, kayak modus-modus zaman dulu tuh kayak yang pengen PDKT jadi pacar, lah, PDKT, yang jadi pengen pacar kenal. aja gitu, bukan ada modus-modus. Oh nyatanya aku sampai nikah kok kan. Ya, alhamdulillah Yang berhasil. Kalau mungkin ada negatif ya kayak Audu, karena ya gitulah. Gak ada, aku gak pernah. Gak ada satupun aku melakukan hal negatif. Belum kau briefing tadi. Udah, aku bilang gak ada. Aku gak pernah ke arah yang negatif. Semuanya tanya lah, gak ada. Nah, menanggapi yang senior junior itu tadi, itu salah satunya kenapa yang mungkin terkesan senior di cosplay itu bisa lebih cepat mendekati karena mereka lebih punya, kalau menurut aku ya, Sama lebih percaya juga kan. Iya, jadi Kayak mereka- banyak orang yang diseniorkan mungkin aja reputasinya kan udah bagus. iya, reputasinya lah. Jadi orang itu lebih dapat udah startingnya nggak dari nol dari ibarat itu. Iya. Dia udah startingnya udah dekian nih bekalnya nih dibanding orang yang dari nol misalnya gitu. Jadi dia lebih enak mengolah itu untuk menjadikan itu sebagai pegangan dia lah gitu. Misalnya mendekati. dia mau mendekati A, dia udah nggak perlu banyak lagi pengenalan tentang dirinya gitu, dan itu ditunggangin biasanya. Benar sih. Ya, itu Bukan kayak kau tapi kan? Enggak, maksudku Bukan, ya. kan? Beberapa senior itu Kau menggunakan terlihat canggung soalnya. menggunakan itu supaya mendekati junior-junior itu seperti Ya. itu. Yang kayak baru-baru kenal, ih abang ini nih, kalau misalnya si abang ini yang langsung berinteraksi kan, dia kan nggak canggung dong, nggak kayak awkward gimana, dia duluan kok yang ngobrol, terus ngajakin foto ya gitu. Itulah. Kalau saya seperti itu. Kalau aku pribadi, jujur, mungkin aku melakukan itu, tapi ke satu orang. Maksud orang gini, aku nggak pede mengatakan aku senior, maker dan sebagainya gitu loh kan. Karena aku mungkin tertarik kali sama satu orang ini, jadinya secara tidak sadar aku berusaha buat nunjukkan dia, aku bisa ngebantu kau di Ya. dunia percosplayan ini. Ya, bahkan Ya. karena lucky shot lah ya, sekali Ya. kalau berhasil lah gitu ya. Ya, habis itu ya karena syukurnya aku termasuk orang yang satu cewek aja, jadinya sampai sekarang lah setelah pacaran lama kan. Bagus, Tapi memang di satu sisi ada juga nih Aduh. dari dunia percosplayan ini kan. Briefingnya tidak begitu. Kenapa menjalar kayak? Menjadi abang semua umat gitu. Iya. Kalau ada yang satu berhasil, pasti ada yang mencoba semua cabang gitu. Oh kan. iya. Ada kan orang-orang Siapa kayak itu ya? gitu Iya, ya. iya. Di luar sana ada yang Di kayak luar ya sana. PDKT Aku sana dulu sini. pernah juga aku yang podcast yang social butterfly itu. Ah ya, itu saya. Itu saya. Abang-abangan semua komunitas. Itu saya. Aku nggak tahu, mungkin itu salah satu trik baru setelah COVID. Enggak, Bukan, memang bukan. memang Oh, memang kayak gitu. memang kan aku kan memang gampang berbaur kemana-mana gitu Apa kan. istilahnya, Jadi sosial apa? social butterfly. Butterfly. Bukan aku yang bilang, orang lain. Nanti Oh, iya. disclaimer aku dibilang aku yang ngaku-ngaku, enggak, orang lain bilang Audo social butterfly. Iya. Diulang lagi tagline. Mantap guys. Bersayap lah ya. Enggak gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Tapi dari kau sendiri dong, kau kan cosplay dari tahun berapa? Enggak? Kau cosplay Ya, aku tahun dari berapa? 2013. Dari 2013. Nah, kan udah cukup lama sampai sekarang, walaupun ya pasti ada engkang-engkangnya dikit-dikit lah kan. Iya. Tapi sampai sekarang. Heeh. Udah berapa banyak cewek? Hah? Ya, bukan Maksudnya iya yang dekat. konteksnya bukan modus yang Ya, aneh-aneh. pengen dekat lah. Pengen dekat ya Dekat. banyak. Beberapa orang ada dari yang dari yang itulah tadi kayak contoh yang berhasil gitu kan, sampai nikah, sampai pacaran. Ya di sini yang nggak berhasil kan, jadi pas deh nih. Nggak berhasil, Proses, pacaran, ya. nikah. Jadi kan emang porsi masing-masing dia. Ya itulah, tapi juga harus garis bawain.
cewek yang dimodusin ini pun yang memang sesuai lah sama udah memenuhi standar lah, dalam artian tidak minor, karena kan kita kan udah dewasa, mungkin udah menuju tua juga kan, jangan sampai yang dekat tuh kayak anak SMP, anak SD, jadi lebih ke cuci otak itu kan, tahu harus bayangkan aku ini tampan gitu lah, aku ini yang paling sayang sama kau. Ya kan konteks yang kemarin tuh ketika aku masih muda, aku masih kuliah, aku kan pada saat harus diluruskan nih, harus disapu-sapu ini, waktu itu kan aku masih kuliah, kalau sekarang literally memang nggak ada ya, kalau ada cosplayer foto udah doang gitu doang, ya kan? Harus ditekankan nih, bahaya nih, udah menjurus-jurus ke sana bahaya. Karena kalau saat itu belum ada Islam minor, karena saat itu masih muda, nggak gitu ya. Kalau mungkin beda umur sama kami, tapi kalau misalnya di saat aku mungkin beda 2 atau 3 tahun. Iya, kan kalau masih sekarang yang baru bahaya. Aku sama saya itu beda setahun. Iya. Iyalah. Iya. Cici bukan 92 ya? Enggak lah. Oh, 92. Aku tahu. Oh iya. Enggak. Iya. Lebih muda lah. Enggak apa-apa. Ya. Jadi ini enggak kan karena menyebut umur kan. Mungkin kan enggak sadar ya. Aku yang paling muda di sini. Iya. Memang muka bisa menipu ya kan. Betul. Well, manggil aku memang abang. Ya. Cuman dia enggak tahu diri aja. Dulu aku udah bilang, "Oh, manggil aku abang." Cuma dia berkeras. Iya. Enggak, ini alasannya tuh aku kalau misalnya ketemu orang nggak bisa nggak manggil abang kakak, itu mungkin awalnya sebagai bentuk respect. Lama kelamaan karena badannya besar sebetulnya, mungkin agak kontra ya, karena badannya besar aku panggil abang, karena yang badan besar malah aku panggil sebaya lebih tua. Tapi nggak tahu, jadi kayak ada template gitu. Aku tahu kan? sama ini Intimidasi abang. dia. Kalau ini begitulah cara membangun respect. Nah itu dia, itu tuh paling penting tuh, biar akrab dulu gitu kan. Makanya karena sebangun karakter tuh bagus. Iya itu. Supaya walaupun kan tidak tua, terpanggil abang. Karakter development kayak MC itu kan. Itu kayak common ini sih, apa perbuatan apa sih yang apa perbuatan biasa? Gak tahu apa sih bahasanya ya? Karakter, sifat. Iya. Apa sih maksudnya yang itu secara default gitu mungkin hidup ya, maksudnya tabiat. Gini, kita ketemu orang masih bro, bos, dek, nggak mungkin kayak gitu. Kalau aku apalagi badan besar kan, udah pasti abangan. Aku pernah kayak gitu mikirnya, makanya aku kaget dia tahu 94. Aku kayak nggak percaya 94, mana pula kan. Saya KTP. Oke. Benar, seperti itu. Beda umur rupanya. Tapi kita balik ke topik lah, yang masalah permodusan-modusan ini. Tapi ada modus yang memang ya tujuannya buat PDKT bagus, dan ada juga modus yang arahnya ke negatif kan. Dan entah kenapa aku rasa itu makin sering terjadi di masa-masa sekarang. Makin kesini lebih makin nampak dia gitu. Karena mungkin ya zaman sosial media, masa sosial media itu semakin common, terus juga makin banyak orang-orangnya, makin banyak juga minor-minor yang bertebaran. Iya. Itulah makanya harus hati-hati sama orang yang memang punya maksud. Maksudnya dari awal kita tahu dia maksudnya itu nggak bener sih. Kalau minor sih memang harus ada inilah, harus ada pengawasan lah. Iya benar. Tapi bukan abang-abangan ya guys ya. Jangan diabang-abangin, maksudnya abang-adik gitu. Jangan pernah percaya dengan istilah ini aku referensi masing-masing. Aku tidak pernah percaya dengan adanya abang-adikan dimanapun. Iya benar lagi. Iya, karena pada akhirnya itu modus di salah satu orang aja. Pasti dia punya maksud. Mengapa jadi abang adik? Contoh kan? Bukan, maksudnya ya biasanya orang lain yang kulihat pasti ke arah-arah ke situ. Kalau aku kan memang nggak ada. Selamati masih aja mau masuk kau ya. Bukan aku kan masuk jurang aja ya. Tapi dia aku kan jadi gitu ya. Tapi kau kan harus disapu-sapuin. Ya maksudnya aku nggak percaya lah. Kau percaya nggak sama abang-abangan? Enggak. Kau percaya nggak, Mel? Nggak percaya. Abang-abang adikan itu hal paling bullshit itu kayak gitu. Cuman itu terjadi ke cowok sama cewek pasti. Ya. Mana ada abang-abangan yang cowok sama cowok gitu. Ada, tapi kayak abang. Oh ya. Ada kayak yang laki-laki maksudnya nganggap aku abangan. Oh iya. Ya kan laki-laki kan, aku bilang nggak ada. Tapi pasti tidak perlakuannya Beda. kayak abang adik sama cewek. Yang Iya. cewek. Ya, tapi mungkin maksudnya- abang adik yang cewek ini, oh iya kok adik aku, yuk kita beli makan, Ya. kita beli minum. Contohnya, ini beberapa yang aku alami sendiri ya. Aku pernah lah kayak punya kawan aku ini dulu main protektif sama satu cewek. Protektif, ya aku tanya dong kan Ya, pacaran karena enggak katanya kan. Aku udah anggap dia aku sendiri katanya. Kenapa kau terkesan seperti menghalang-halangi orang berteman dengan dia? Kalau cuma sekedar abang adik kan? Kalau namanya abang adik kan menjaga aja sifatnya kan. Ya, itu alasannya protektif tadi mungkin. Tidak menghalang-halangi kan? Iya. Nah kadang-kadang omongannya berubah. Ya aku memang lagi dekati dia. Waduh, tapi abang. Tapi abang. Makanya berubah-berubah nih. Jadi makanya itulah ya balik ke pengalaman. Ya, kan? ya. Pengalaman aku ngelihat orang-orang yang di sekitar aku tidak pernah ada istilah abang adik yang beneran
kayak kandung gitulah. Setuju. Lebih ke kayak memang ya itu True, modus true. yang arahnya mungkin lebih jauh lagi gitulah. Itu kayak satu set di bawah pacarannya itu aku rasa ya karena kan Ya. dengan itu mereka ada hubungan spesial yang bukan pacaran gitu dan terlihat smooth abang adik itu. Mendekati ke arah pacaran. Iya. Jadi kayak sebelum pacarannya ada fase abang adi dulu gitu. Iya karena aku masih merasa kok cowok cewek itu udah deket nggak mungkin salah satunya nggak ada rasa gitu. Apalagi zaman sekarang ya banyak kali di sekitar aku yang kayak gitu. Karena gini loh, proses dia jadi abang itu bukan waktunya panjang gitu lah. Bukan kayak mungkin aja mereka kawan kecil, atau saudara, bukan Ya. saudara lah ya, maksudnya tetanggaan gitu kan, tetanggaan. Yang Sampai hubungan- besar mungkin ketemu di komunitas yang sama dan sebagainya. Itu mungkin, ya. Atau disuruh sama orang tua si cewek atau sebaliknya Ya. buat ngejagain. Karena kenal gitu kan Iya. udah lama kan sebelumnya udah kenal jadi kayak supaya nggak tolong ya, mulu-mulu lihat. ya aku abangnya gitu. Iya, kan. biar selesai. Tapi ini bukan bicarain kau ya Doi dari tadi ya. Maksudnya aku jadi nggak enak juga kan karena kau di sebelah kan. Ini usah kita ngasih ke penonton. Biarkan penonton menilai. Oh, iya. Tapi aku tahu itu bukan aku. Aku nggak Iya, pernah kan? kayak gitu. Ya kan bukan maksud aku kasih tahu dulu. Aku harus nyapuin terus ya. Capek kali aku kayak habis statement nyapu. Bukan aku lah. Aku mana ada kayak Tapi abang-abangan di dunia wibu ini Iya. itu durasinya singkat. Sebulan dia jadi abang adik. 3 bulan dia jadi abang adik. Iya. Kan baru kenal sehari dia jadi abang adik. Hari Sabtu adanya beda. Kawanilah beda abang lagi. nonton deh. Ish. Kawanilah abang makan deh. Bukan. Aku mau mendeklar nggak ya mungkin itu salah satu bentuk modusnya biar kayak bisa dekat terus kayak yuk kita makan yuk kita nonton dan gitu-gitu ya kalau misalnya udah bang adik kan ya wajar dong jalan-jalan gitu Enggak lah. ya maksud aku kalau misalnya pelaku itu melakukan yang kayak gitu dibilangnya wajar aku kan Kau dari wajar sudut apa enggak? dari Dari sudut kau? pandang aku kan enggak ya kalau Kenapa enggak tadi mewajarkan? bukan kalau dari sudut pandang pelaku tadi dia melakukan kayak gitu tuh kayak ya itu bentuk cara dia merits hatinya ngajak jalan gitu. Tapi kau bukan kayak gitu. Sekali lagi kau penonton dia bukan kayak gitu. Makasih. Tentu saja bukan. Kau harus menebalkan itu. Iya, udah usap-usapuin dari tadi. Capek aku dah. Udah usap-usapuin dari tadi. Konten. Ya. Pokoknya kayak gitulah. Kacau kali. Ya balik lagi lah ya kan. Kalau misalnya memang ya nggak apa-apa start awalnya kayak gitu tapi beneran tidak ada hal yang aneh-aneh. Terus si Panjang lah ya, panjang. ceweknya lah biasanya kan cewek yang minor kan. Cewek Ya. ini bukan minor misalnya atau memang udah ngerti kalau itu nanti bisa arahnya kemana gitulah. udah. Ya balik ke masing-masing lah. Udah di sini bisa kan- antisipasi juga gitu paling penting. Jadi sini nih kami bukan menghakimi, lebih ke memberikan wawasan juga. Iya. Karena kan berdasarkan pengalaman, kayak kata kawan aku nih ya, umur lebih lama itu artinya pengalaman lebih banyak. Waduh, siapa yang ngomong kayak gitu? Bagus sekali kata-kata itu, betul. Ya, sosial karena media dia nggak? karena dia bisa duluan Dia punya sayap merasakan dia, pengalaman. Betul itu betul. Punya Kayak sayap dia dia. duluan nih di bumi, dia tahu duluan pahit, Iya. manis, bla bla ya. Itu sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke pengalamannya. Kita kan nilai pengalamannya mungkin lebih banyak walaupun dia baru lahir, kita kan nggak tahu. Udah bawa pengalaman gitu. Agak keringat kau menjelaskannya. Nggak usah Bukannya- lebay, Oh, aku kayak memang bagus iya. itu ya gitu, gak usah dipertebal yang itu nggak usah ya gitu. Ya kalau misalnya memang dua-duanya berniat baik lah artinya mungkin beneran PDKT, Iya. pacaran, ya nikah. Iya, panjang maksudnya ada Panjang. iya konsisten itu serius ya. Startnya kita nggak bisa nyalakan Iya, lah. Ya Tapi memang harus diakuin banyak yang abang adik ini modusnya jelek gitu. Nah. Katanya menjaga, rupanya pelaku. ya mulai kayak awal-awal kayak ngejaga, lama-lama protektif, jadi kayak nggak bisa berkembang juga kan Ya, si mulai- cewek ini mau berteman dengan yang lain kayak nggak batas-batasi. Mulai bertingkah seperti orang pacaran, entah ngerangkul, entah Iya. melu-melu, entah pegang-pegang tangan si ceweknya Iya. dengan bilang, "Ya, aku abangmu. Aku kayak gini supaya bisa ngejaga kau." Jaga. Dan itu juga jadi edukasi untuk ini ya, untuk cewek-cewek yang katanya minor ya sebutannya ya, kayak gitu. Iya, minor. Jangan mau sembarang juga disentuh-sentuh, dirangkul-rangkul lah, mau dengan alasannya apapun ya, mau ketua OSIS, ketua apa? Kok grup, Ketua misalnya di dalam komunitas. senior yang Senior. mau kayak gitu, ketua grup atau senior. Mungkin kan mereka ada grup-grup sendiri gitu masa aku Iya, dalam cosplay iya. kan. Nah, apapun itu janganlah sampai menganggap yang kayak gitu wajar. Karena gimana pun ceritanya yang sentuh-sentuh fisik secara nggak normal kayak gitu ya nggak wajar gitu kecuali aku punya hati. Jangan dinormalisasi lah ya. Nah, itu jangan jangan dianggap normalisasi. biasa gitu. Benar. Tapi kalau kayak gitu rata-rata pasti kita kan pasti akan pelaku kan cowok kan. Ya, Pasti udah kena ya. Iya, stigma Tidak pasti disebutkan gitu. ya pasti cowok gitu, tidak disebutkan ya pasti cowok. yang bodoh kan biasanya kan cowok kan, yang sedih gitu kan, yang lakukan hal-hal blunder,
cowok. Tapi ada juga, aku punya kawan juga, modusnya modus ngarmor. Kalau itu nggak mungkin kau dong. Iya, aku kan bukan pengarmor, aku kan bukan maker. Modusnya modus Tentu saja. ngarmor. Itu kan kau tapi berhasil. Enggak Bikin- lah, kalau itu bukan beda lagi Kan. case-nya. Iya. Kalau aku itu ini menawarkan untuk buatin dia props. Oh, iya. Propsnya itu pada saat kami PDKT, bukan ya pas PDKT lah. Pada saat dia belum notis aku. Ada tuh bentuk progresnya tuh, foto-foto biar ada bahasan ya kan, ada pembicaraan lah. Ih, udah jadi ya, udah keren ya. Gitu. dibahas lagi. Cuma demi itu doang gitu lah. Jadi pas ketika pacaran, gagangnya belum ada, nggak dilanjutin. Karena udah tercapai tujuannya. Buktinya lagi kok dong. Enggak biasa aja. Biasa aja. Ya itulah dia. Tadi lah kayak gitu-gitu bentuk-bentuk modus-modusnya, guys. Iya, kayak bilang tadi, ada yang bagian maker, maker juga. undang ngajari ngarmor ke rumahnya. Ada juga tuh, ada. Itu berat. Cewek tuh, udah deh ngajarin di rumah abang aja, biar gampang. Bahan-bahannya lengkap di rumah abang. Abang tinggalnya di mana? Oh, abang ngekos di sini. Waduh, ngekos ya. Iya, sendiri Makin pula. mengkerucut ya ngekos Aduh. dia berarti. Waduh, anak kuliahan. Itulah. tuh. Pasti bukan orang Medan. Itu bahaya sih kalau gitu, itu bahaya. Walaupun ya kita nggak tahu lah, maksudnya bisa aja memang dia berniat untuk ngajarin, tapi kemungkinan yang paling memungkinkan Ada goal yang lain. ada goal yang lain. Iya. Maksudnya kita jangan jadi orang yang polos-polos kali juga lah. Iya. Lihat orang kayak ini dari muka lihat nih, bejat nih gitu kan. Kayak sangean nih. Kok kalau langsung curhat gitu? Bukan aku. Aku kan bukan maker dari Satu awal. lagi, satu lagi. Disclaimer, aku bukan maker. Berarti bukan aku. Udah benar itu. Dan aku nggak yakin juga cewek-cewek juga nggak sepolos Ya, itu lah. Aku nggak mungkin. yakin mereka juga pasti tahu lah sedikit banyaknya gimana. Dari mulai komunikasi awal kemana arahnya kan pasti bisa juga lah memilah-milah gitu. Intinya kalian jangan langsung terlena dengan apalah dengan kata-kata yang si cowoknya juga mau terlepas dia dari itu orangnya pemula juga atau dia orang yang lebih tinggi. Kalian harus bisa menjaga diri kalian juga lah. Lihat aja gimana perkembangan komunikasi ini ke arah mana. Kalau dia masih mungkin sharing kayak tips trik atau dia mengasih improvement untuk cosplay bla bla masih bisa, tapi kalau dia udah tiba-tiba lagi ngapain udah makan itu kan udah lain konteksnya Banyak Yang ngebahas-bahas gitu, hal-hal kayak pribadi. mulai annoying kan. Ya maksudnya kan Kayak apa tuh macam annoyingnya? aku pelakunya. Tai memang. Astagfirullah. Maksudnya ya kayak pola pikir orang itu pasti kayak gitu, mulai nanya hal-hal pribadi kayak Boleh udah sekalian makan. kasih contohnya annoying-annoying. Enggak, maksudnya udahlah. Maksudnya kayak gitu aku jago. Ya maksudnya kayak gitu-gitu. Ya itulah dia. kita mau mengedukasi, ngasih contoh kayak tadi Bang Pal ngasih contoh kayak mana aku menyebut. Kau ngasih contoh annoying itu contohnya yang kayak mana? Iya, kayak gimana? Bukan Salah yang satu kau buat lah. lah, kami Iya, percaya kok nggak iya. kayak gitu. Iya, ini berdasarkan orang-orang gitu kan Bukan yang kau melakukan, nih. bukan aku. Bukan. Ya maksudnya yang menanya-nanya hal pribadi, mulai ngekode-kode. Contohnya? Kalau misalnya DM IG ngirim-ngirim reels, itu Oh. kan yang mau kau dengar kan? Dari tadi itu yang kau dengar kan, yang ngirim-ngirim reels kode-kode kayak couple video-video couple apa gitu kayak reels aku sih kucing semua ya gitu-gitu, ya kayak gitu-gitu. Ya namanya orang PDKT nanti algoritma langsung ke situ tuh, kayak kirim-kirim gitu-gitu. Berarti ngirim-ngirim reels terlalu sering itu nggak bagus. Bukan soal terlalu sering atau enggaknya, konteks reelsnya itu apa, kayak ya bisa jadi juga kucing-kucing itu kayak video yang lucu-lucu, ih lucu ya, jadi kayak oh dia suka yang lucu-lucu nih, kirimnya lah kayak nggak supaya ada cari perhatian lah. iya perhatian. tapi kan itu kan juga termasuk annoying kalau misalnya itu kayak spam, reelsnya belum dibalas kirim lagi. Tapi kan Itu yang kemarin kau sampai di blog itu. Bukan, bukan itu harus dibahas di sini. Itu kan aja lah, sumpah banyak kali, Bang. Ya ada rupanya. Ya bentuk kayak gitu nggak usah dibahas. Maksudnya kan bahaya kali, Bang. Gak usah lah. Tapi kan kau untuk bisa tahu ya itu konteks annoying atau enggak kan harus ada pengalaman berarti. Iya. Enggak ya orang Biasanya kita orang pas- yang melakukan itu cerita sama aku. Wah, alhamdulillah ini dia manuver Iya. cantik ya kan. Nah, ya orang itu kayak cerita nih sama aku. Ih, tengoklah aku udah ngirim list nggak dibalas-balasin 2 hari 3 hari tapi story-nya ada. Ya. Ya mungkin ya nggak mau dia ngebuka, kalau dibuka kan berarti dia ngeliat nih, nah, kirim lagi kan jadi annoying. Oh, baru bisa kau ambil kesimpulan annoying di situ setelah iya maksudnya kawan Ya kawan aku curhat nih. Oh iya. Ya. Banyak kali, Bang. Ya tapi kan kita harus ada ini juga lah. Maksudnya itu kan dari segi yang gagal. Ya. Maksudnya kalau dari segi yang berhasil ada nggak kira-kira? Kok kan dari 2013 nih pasti ada yang berhasil satu aja coba di share aja. Maksudnya Aku kok ini- tiba-tiba jadi konteksnya aku. Kayak kodo dari udah lama nih, bro. Ada nggak yang berhasil? Maksudnya ini kan ini nggak work nih. Ada yang work nih. Iya. Iya cara yang berhasil itu yang gimana gitu? Ya yang bikin boleh lagi nih. Aku nggak maksudnya ya yang bikin kalian sebagai laki-laki ya jangan kayak
annoying juga lah, kayak mungkin ngirim reel sekali 2 kali biar kayak kesannya tetap misterius nih. Jangan kayak fast respon cepat-cepat dibalas ya. Slow-slow aja, santai. Kan punya kehidupan juga kan, kayak ngelakuinnya dulu yang lain-lain gitu. Oh, berarti kita harus inilah ya, ibaratnya stay cool lah ya. Ya tarik ulur lah, kita bilang tarik ulur. Tapi kalau masalah udah tarik ulur tapi si ceweknya malah nggak ngerespon gimana? Ya udahlah, berarti kan memang dia nggak ngewaru kan, maksudnya nggak mau hubungan ini lanjut lagi kayak lebih dekat kan. Ya udahlah gitu. Ya udah cukup sampai di situ aja. Bukan aku ya. Butuh jam terbang yang tinggi. Waduh. Gitu, maksudnya. Bukan, ini kan kawan aku cerita kayak gitu. Kau. Aku bilang sama dia, kalau dia nggak ngerespon ya udah nggak usah dikirimin lagi. Kau sebagai Kan tadi kan kawan kau. Iya, kan tadi kan konteksnya kawan Iya, aku. aku mikirnya nggak mungkin kau ini. Iya. Tapi berarti memang kalau kulihat ya, kawanku itu berarti bisa dibilang sahabat kau lah ya. Maksudnya ceritanya beneran bisa deep gitu dia, seakan-akan pengalaman pribadi gitu loh. Kan, ya kan banyak nih teman-teman aku ya, orang ini cerita kayak, kenapa ya chat aku nggak dibalas? Kulihat lah, kok banyak kali reels kau kirim ya. Ini kan udah ngeganggu, bot. Apa dia kali merasa annoying, kayak apa sih kayak, ya itulah apa sih momen gitu kayak, kenapa nih kayak gini-gini ya. Kalau reelsnya aku tengok kayak kode-kode semua. Ya kalau misalnya variasi, isinya. ada informatif kayak kirim-kirim konspirasi atau yang lagi trending, gosip-gosip, kan jadi ada pembahasan. Berarti kau kan lumayan banyak komunitas nih kan? Maksudnya kan kau join komunitas. Iya. Berarti kau udah lumayan cukup dianggap orang yang berpengaruh. Orang curhat ke kau nih tentang percintaan, berarti kan gitu kan. Kan ada kawan-kawan aku banyak Iya, nih. kan kita ngomong kawan kau, bukan kau dari tadi. Iya. Teringat dong. Ya seperti itu. Ya seperti itulah orang itu. Berarti mereka curhatnya ke kau lah gitu kan. Berarti kau ini semacam kayak kalau ditanya, kau kan saat ini ada lagi menjalin hubungan nggak? Maksudnya sekarang saat ini? Lagi nggak ada kan? Berarti kau Cewek kok marah. Enak kali ngelempar ya. Itu cewek kok marah? Nggak ada, cewek aku nggak ada. Nggak ada. Berarti kau tipe penganut ini ya? Apalagi? Tipe prinsip ini, maksudnya pelatih tidak ikut bermain. Waduh, WLM yang bilang ya. WLM sebagai pelatih tidak pernah bermain. Soalnya orang minta pendapat sama kau. Ya mungkin karena banyak pengalaman sebelumnya, ya bukan berarti aku itu gitu ya kayak gitu-gitu ya, maksudnya punya pengalaman ya, sharing-sharing aja ya. Orang-orang itu kan sharing-sharing kan for fun aja ya, selama masih konteksnya masih annoying ya, belum bentuk kriminal dan stalker, penguntit segala macam ya, nggak ya masih wajar kan. Lagian kayak udah nggak direspon nih, udah nggak usah dicet-cet lagi lah, dia merasa terganggu tuh, ya udah berhenti di situ, cukup sampai di situ aja. Tahu kapan harus berhenti, kapan Suka kali aku udah nyapuin bersih gitu ya itulah dia kayak annoying ya, pasti kayak gitulah. Lagian kan cewek-cewek sekarang kan juga udah pandai lah, maksudnya ya belum tentu kan di situ dia jadi korban atau kayak aku merasa didekatin gini-gini ya, bisa aja dia manuver kayak bisa nih aku manfaatin, bang jemput bang aku mau kesini, bang ini mau kan ada juga cewek-cewek yang seperti itu, gila ya. Sering lu kan? Cewek itu maksudnya ya, dia tahu nih cowok ini ada rasa dengan dia bisa manfaatin kayak ya udah nggak apa-apa nanti kesini abang lembar makan ya. Yang paling jauh yang pernah aku jemput berapa? Tiba-tiba aku yang jemput. Kan aku bilang orang lain, cewek lain. Jadi kok tiba-tiba aku yang jemput? Ada aja. Ini berdasarkan dari cerita kawan kau yang cerita sama kau. Maksudnya dari pengalaman orang kan? Iya, aku cerita. Kau, kan? Ya orang itu kayak menjadi korban juga. Gitu. Goblok. Ya, tapi ada juga modus yang salah satu modus yang paling sering aku dengar tuh modus admin. Iya belum dibahas. Ya ini admin komunitas nih biasanya nih. Benar. Kayak modus ketua juga, admin ketua ya, mungkin menggunakan nama kayak ya ketua, wajar dong ngechat apa member-membernya ya. Kita nggak tahu kan terselubung. Aku bukan member, aku bukan admin ya. Aku bukan ketua juga ya. Aku kan jelas berhasil ya. Makanya nggak berhasil. Aku ya kan aku nggak pakai cara ketahuan kan. Aku nggak pakai cara itu maksudnya. Ya aku nggak bilang aku admin atau apa kan. Sebetulnya kami nggak ada bilang ke kau, tapi ini memang bukan kau. Aku tebali sekali lagi ini bukan kau kan. Ya, tapi Paldi ngelempar, makanya kok nggak berhasil kan. Ini kan kesannya aku admin. Makanya aku coba jadi admin dulu. Nggak ada waktu kayak jadi admin itu kayaknya. Nggak usah lah. Kayak ya kau punya cara sendiri kan, asik. Apa tadi Bang? Ya kan tadi. Karena pelatih tidak ikut mantap. Ya itu dia tadi itu. Yang kayak gitu. Tapi untuk orang yang belum tahu, mungkin yang kenal Audo kan baru sekarang aja setelah Covid kan. Untuk yang belum tahu, Audo ini memang cosplayer lama, memang literally dari tahun 2013 atau 2014. Iya, 2013. Iya kan? Dan aku juga kenal dia tuh, dia dulu banyak kan kawan cewek. Jujur aja aku di Sahifa kok kan pertama kan. Iya. Dulu pernah nggak ya? Iya, Sahifa yang drama, aku kenal kok drama pokoknya musikal. pakai Ya enggak itu pakai cosplaynya, baju. yang cosplaynya dong, yang cosplaynya dong. Oh, iya. Yang cosplaynya dong, kok tiba-tiba jadi role musikal Tapi kan lagu. di situ
Iya, aku kenal kau dari cosplay, situ. ada Zaman cosplay. cosplay. Aku kenal Audo ini. Enggak. Dia apa? Jadi cosplay pentas seni pertama kan? kali, iya. Pentas seni itu kan. Pentas yang Saifa. seni. Nah, di situ dia memang betul-betul kayak Aku abang. cosplay, jangan bahas Saat sekarang. pertama aku melihat kau Iya. tuh di panggung, berarti Iya. aku mikir anak ini memang orang panggung dan saat itu mungkin bahasa sekarang Casanova ya. Waduh. Kau dikelilingi banyak cewek saat itu kan? Benar. Iya. Ada fotonya. Ada fotonya Ada kan? Ya. Nah, makanya di saat itu aku mikir, oh mungkin kau memang orang yang terbiasa berbaur sama cewek-cewek. Orang Benar. cewek-ceweknya banyak nyaman sama kau. Mungkin kau bisa share sikit-sikit apa yang disenangi cewek-cewek, biar bisa jadi masukan juga untuk kawan-kawan kita. Jadi nggak terkesan kan banyak kali yang disebut wibu freak, wibu cringe karena mereka nggak iya. tahu berinteraksi Iya, betul tuh. dengan cewek. Benar. Gimana supaya orang-orang yang di stigma negatif ini bisa dapat cewek lah? Benar. Aduh. Perbaiki karakter. Perbaiki karakter. Itu paling penting. Enggak lah, yang pertama itu mungkin kalau misalnya lagi mendekati itu jangan menjadi orang yang annoying, menyebalkan ya. Kita cari tahu nih dia sukanya apa, hal-hal apa ya. Ya ngerisnya tuh dari hal-hal yang kayak gitu atau cari pembahasan yang trending sekarang nih, apa nih yang hype sekarang. Jadi kayak ada bahas pembahasan, jangan yang langsung pribadi-pribadi yang internal-internal Kasih gitu. contohnya ke pembahasannya apa yang lagi trending. Ya. Ini yang selalu works tuh kayak real Palestine. kucing. Oh kucing. Oh iya kucing. Terus kucing. Kan lucu kan. Jadi kayak itu pasti work tuh. Pasti ya video-video lucu ya. Ya biasanya gitu sih. Cuman Bahas ya ini film yang dia suka. nah, itu tahu tuh maksudnya ya hal-hal yang dia suka tuh apa. Jangan Supaya konteksnya ngambil interest selalu dulu ya di ya. awal. Nanti ujung-ujungnya abang ade. Berarti kan kau bilang tadi nggak boleh bahas masalah pribadi kan? Iya, maksudnya jangan melulu bahas pribadi terus. Pribadi itu maksudnya apa? Kau mau nggak jadi cewek aku gitu? Atau udah punya cewek belum gitu? Enggak, konteksnya yang kayak sering nanya lagi ngapain, bisa apalagi kayak nanya-nanya bisa teleponan nggak, video call gitu-gitu. jadi hindari, itu dihindari Ya, itu ke dihindari. awal Ya, kalau misalnya untuk ngedekati awal-awal ya, interestnya apa nih? Ya kita kirim video kayak atau membahas yang lagi trending di muka bumi ini apa nih sekarang gitu-gitu. Ya, cara satunya gitu. Ya, abis itu jangan over PD juga kan, kayak terus kirim ya kayak tadi kejadiannya. Gitu. Kan jadi pabrik meme. Jadi gitu kayak ya ini stok meme aku aja ini kata gitu Tapi kan. ini kan dimasuk di YouTube Kajari kan, Iya. KZR kan. Iya. Ini kan direkam ya, keadaan record Iya. ya. Mungkin ini juga bisa jadi evaluasi untuk kau nanti ke depannya. Iya sih. Mendengarkan masukan sendiri untuk tidak menjadi. Betul. Mungkin kau bisa nanti kita kasih di mana. Itulah mengapa pelatih tidak bermain. Oh. Ya benar ini untuk aku pribadi juga. Karena pada saat dia bermain, dia harus mengikuti kata pelatih. Ya, ada lagi pelatih di atasnya nih. Iya, makanya video dia ada. Buat Audo nonton video ini, mendengarkan kata-kata dia sendiri. Ya, pelatih mendengar kata-kata pelatih. Ya, itu dia. Memang bahaya kali. Ya itulah Karena dia. memang iya, karena kan orang ada nggak tahu berinteraksi sama cewek. Sering itu di. Iya. Kita kan ada cosplay Medan nih. Boleh nggak tahu. Kita ada Discord lagi cosplay Medan. Ada server apa channel Iya. apa? Iya. Itu sering ada pengaduan gitu ya. Kayak itu ibu-ibu yang disebut wibu free karena mereka. Stalker. Iya nge-stalker kayak gitu. Abedon. Mereka ada satu konser cewek ini kan yang mereka senangi. Mereka nanti mau ngutil ya apa Iya. bahasa ngikutin. Karena mereka nggak tahu mengekspresikan ketertarikan itu kayak mana. Jadi dengan kau yang udah pengalaman banyak dari 2013 itu bisa nge-sharing. Itulah tadi. Salah satunya itu. Ya, Ya, maksud- di fase yang udah kena masuk pada pengaduan kan? Belum ya? Udah pernah nggak pernah aku Nggak kayak pernah. gitu, nggak pernah. Belum pernah masuk ya di situ maksudnya dia. dari awal ini kan aku memang udah sering berorganisasi, jadi kayak public speakingnya juga lumayan lah. Kalau misalnya ketemu di orang rame atau ke pribadi orang juga bisa nih ngomongnya ya lancar. Makanya kan social butterfly dibilang orang bilang kayak ya udah social butterfly, dia talk aktif nih, ngobrol sana sini masuk. Ya itu tadi pembahasannya ya jangan yang langsung pribadi nih kayak udah punya pacar belum ya, ngapain tanya-tanya kayak gitu. Kita kan bisa lihat nanti kan bisa kayak buaya nanya kayak aku ngecek terus nanti pacarnya nggak marah kan, bisa gitu. Padahal dia nggak punya pacar kan? Tapi ya marah katanya. Iya marah, aku terganggu ya mungkin. Ya kan nggak harus punya pacar kan, harus bilang kayak aku merasa terganggu. Ya sekarang kan ya balik lagi kan cewek sekarang udah pintar-pintar juga. Nggak selamanya cewek itu jadi korban. Ada juga yang pelaku kan. Cewek-cewek juga maksudnya ya bisa menggunakan momen itu untuk dia kepentingan dia. Contohnya? Ya kayak tadi lah, maksudnya ya udah nggak apa-apa kalau masih sekedar dekat-dekat juga nggak freak ya nggak masalah kan. Ya buktinya dia jalan bisa diberi makan, diajakin nonton dibayari. Ya. Oh, ada situasi lah ya. Ya ada bisa kesana kesini transportasi. Dibeliin kopi.
Ya maksudnya kan, iya tadi lah makanan. Minta bayarin nonton keluarga-keluarganya. Ya mana tahu kalau dia bawa keluarga nggak mungkin jalan bawa keluarga kan. Aku selalu sapu-sapu aja. Ya kayak gitu-gitu ya, maksudnya ya nggak selamanya kan cewek juga nggak bisa menggunakan momen-momen itu juga dimanfaatin. Ya selama masih normal ya, konteksnya masih normal, masih cuman PDKT ya, nggak freak-freak itulah ya, karena kan makin kesini kan wibu-wibunya tuh kan kayak butuh edukasi lah soal kayak public speaking, cara ngomong ya kan, nggak semuanya orang ini berorganisasi di tempat dia gitu. Maksudnya ya itulah kayak butuh ada edukasi ini gitu. Ya. Ada edukasi nih, berarti cobalah kasih tahu nih kepada ibu-ibu yang tidak bisa mengekspresikan dirinya, yang mungkin tidak pede, nge-stalker, gimana cara mereka supaya mereka berubah dan mendapatkan cewek. Nah, apa step yang harus dilakukan? Yang pertama stepnya itu ya memperbaiki diri sendiri dulu, menaikkan value-nya, ya development karakter dulu lah kita kan. Caranya? Ya balik lagi, misalnya targetnya ini nih, ya kita harus tahu dia ini sukanya apa. Jadi kita bisa observing dulu gitu ya. Ya jadi pribadi yang baik lah. Mungkin karena tontonannya mungkin anime semua, dia mungkin berpikir ya anime ini keren, dia mirip anime, tapi enggak. Jadi di kehidupan nyata tuh kan ada yang namanya kehidupan yang benar-benar bersosialisasi. Kita bertemu banyak orang ya, kayak gitu-gitu. Ya paling penting ya developing karakter tadi. Ya, jadi bangun dulu nih. MC ya. Ya sebenarnya kan kalian semua MC di cerita kalian masing-masing. Bijaknya. Sadar apa? Tapi kan masalahnya cerita itu kan beragam kan. Nah itu dia. Sekarang Ada genrenya cerita apa? romance. Waduh. Sekarang Banyak genrenya genre. apa ya kan? Ada yang dramatis, Nanti dia cuma Ada drama-drama yang aja. ada yang tragedi ya. Ada yang NTR kan. Banyak juga yang nggak tahu kita ya. Ya itu maksudnya ya. Kira-kira kok bagian yang mana tuh? Waduh, komplikasi lah kita ya kan. Semua lah, tragedi ada, komedi ada, ya banyak. Dengan bisa memberikan statement banyak panjang lebar kayak gitu kok berarti semua berdasarkan pengalaman harusnya kan? Pelatih tidak bermain. Itu yang kau tunggu kan. Pelatih tidak bermain, guys. Ya, jadi ini video ini juga mengasih tahu ke aku lah. Pelatih ngomong ke pelatih kan. Kan tadi kan. Biar kita tutup langsung. Itu dia tadi, guys. Ya. Jadi itu. Kok ada mau disampaikan nggak untuk ini? Kok pasti punya keras kan? Kita apa ngomongin aja. Keras. Iya, keras punya. kan? Mungkin bisa kau ini ada kata-kata yang mau disampaikan. Karena tahu dah pas melihat video ini dia ternyata setelah melihat video ini aku baru sadar. Iya, karena kan kau udah ngasih edukasi. Ya. Sebaiknya aku jauhi dari sini. Ketahuan dong. Ya enggak, kalau misalnya ada yang mulai ini sih, kalau misalnya paling nggak bisa tuh cowok kalau kena silent treatment. Jadi kalau misalnya didiamin nih, cowok tuh nggak tahu tuh harus ngapain. Jadi kalau memang merasa terganggu atau yang ada yang melakukan kesalahan dan segala macam, langsung kasih tahu aja. Jadi biar bisa langsung melakukan perubahan. Kan jadi Indonesia perubahan gitu. Tapi sekali lagi ini bukan tentang kau tapi kan. Iya kan tadi kan ngomongin aku, maksudnya kan kalau ke depannya nah gitu-gitu tips-tipsnya tadi. Ya itulah. Tadi ya itu. Oke. Tapi kita kita dari apa yang kita bahas tadi tetap harus ada edukasinya. Nah, Tadi kan udah dari edukasi audio kan udah kasih tahu development karakter. iya development karakter. Nah, tapi ada lagi nggak kira-kira edukasi yang bisa kau berikan atau kesimpulan-kesimpulan dari sebelumnya? Ya menurut aku sekarang perkembangan dunia ini kan udah maju. Jadi kayak ya pasti bisa lah untuk Gen Z ini juga orang tuh udah tahu lah trik-triknya gitu kan. Jadi kayak ya mungkin beberapa yang gagal dalam step-step yang untuk mendekati itu ya caranya kali salah. Di awal itu dia langsung first impression-nya kayak aduh kayak gini lagi, langsung kayak kalau karena anak Gen Z itu red flag, langsung red flag nih nggak bisa atau dead flag gitu-gitu. Ya itu mungkin Ada istilah langkah-langkahnya. lagi gitu ya, Ngerti Gen Z kok nih. Payah harus. Kok berarti cukup ini ya mengikuti perkembangan dunia percintaan. Bukan harus percintaan dong, iya, perkembangan dunia. Perkembangan di dunia. di dalam konteks percintaan. Dalam asmara, masa Asmara, percintaan. iya, asmara. Gak selamanya harus cinta-cintaan, kasih sayang. Kasih sayang. Itu namanya asmara. Asmara. Iya sama aja, maksudnya kok lumayan mengikuti bagian itu. Pelatih tidak bermain. Harus ada tagline itu. Oke, siap. Well, ada nggak? Apa nih? Sebagai orang yang berhasil lah, kau kan udah pacaran. Edukasi Kapan mau nikah? lah. Cepat lah. Supaya ya tadi lah yang kita bahas modus-modus ini kan mungkin sebagian berhasil, sebagian ada bahkan dia tidak tahu gimana caranya, bahkan malah jadinya ke arah yang negatif. Ada nggak hal yang bisa kau share ke mereka yang bisa diikuti sama mereka? Aku nge-share
yang sepengalaman aku aja lah ya. Gitu Yang ya. berhasil. Tapi kan pengalamanmu banyak kan. Aduh. project cosplay dong. Kalau dari aku tuh selalu kalau misalnya aku udah senang sama satu cewek, aku mulai cari tahu apa yang dia mau karena kita bahas konteksnya Oh cosplay. dia pelatih kau berarti? Nah ya inilah tadi dia pemainnya Iya kan. pula, Dia pemain sama. pelatih kan, itu dia. Iya, aku cari tahu apa yang dia mau. Terus aku mulai mencoba memaksakan diri untuk ikut. Karena udah pasti gitu kalau kita tertarik sama sesuatu, kalau kita cinta sama sesuatu itu pasti kita yang berubah itu cinta tadi bisa merubah orang tuh tadi kan. Kalau aku melakukan awal kayak gitu sampai ke titik di mana nyambung komunikasi. Aku nggak ada maksudnya kayak stalking kayak maksudnya tapi itu di event ketemu harus terus kayak gini-gini menggebu-gebu ya kayak kirim-kirim reels apa bahasanya kayak gitu tadi. Iya. Enggak, aku nggak kayak gitu. Ya Aku tapi kan ada fase lebih- kau mendekati dia, maksudnya mencocokkan apa yang dia suka kan. Padahal kau nggak suka. Tapi kan kau mencoba untuk menyukai. Kalau itu nggak pernah. Contoh nih. kurang ajar. Terus. Ya tadi yang kutangkap kayak gitu. Oh iya. Yang kutangkap tadi kayak kau menyamankan apa yang dia suka. Terakhir kok oh ya udah aku juga suka nih. Oh, maksudnya- Jadi biar ada pembahasan. Labil kau nih memang. Maksudnya gini, aku tidak merubah se-ekstrim itu. Aku lebih kayak misalnya nih, kayak sekarang ya untuk sekarang ya. Pacar aku tuh lebih suka apa yang bahasa ya boys romance apa? Boys love. Iya kayak gitu. Apa ya? BL. Iya kayak gitu. Iya, ya BL tadi Iya. boys love. Di ini ya untuk yang di ranah cosplay ya banyak kali cewek yang kayak gitu. Jadi aku mikirnya oh mungkin beberapa cewek itu lumrah yang kayak gitu ya. Aku nggak memaksakan situ. Aku tidak ke situ. Sampai sekarang aku teguh dan berusaha untuk tidak ke situ juga aku. Iya, Jadinya iya. itu kau aku kok dia aku ya. Tapi aku berusaha mendekatkan diri kayak mulai berubah di bagian oh dia suka karakter yang kayak gini nih cosplaynya. Mungkin mulai mencoba di bagian situ supaya menyatukan frekuensi dulu. Abis itu komunikasi yang dibangun pelan-pelan baru dia kalau udah nyambung udah lebih enak dibanding yang itu kan pasti butuh waktu yang lama kalau aku ya. Iya, Aku main iya. sekarang ini ya, itu waktunya lama. Maksudnya kayak kami sering chatting, ketertarikannya kebetulan sama main game. Jadi kami lebih sering menghabiskan waktu yang banyak. Berhasilnya ya ketika itu udah klop ya baru yang lainnya itu udah kayak ngalir aja. Itu yang berhasil. Ya, nggak Cara berhasil. nembaknya juga menentukan kan ya kan. Cara nembaknya banyak nih. Dari pemain WLM ini banyak cara nembak yang pernah dilakukan. Kok bilang nggak ada? Enggak, kalau sama yang sekarang aneh sih kalau aku jadi ngomong. Ya, maksudnya gitu-gitu lah. Kan ada kan cara-cara tersendiri kan. Mungkin Enggak. Kalau sama yang sekarang ini si Ame kan pacar Iya, aku tuh Ame. iya. Si Amenya yang nyatain perasaan sama aku. Terkesan sombong aja. pemain Maksudnya- satu ini sangat Bukan, bagus. iya, jadi kayak gitu sih. Pemain satu ini sangat bagus. Ame komen di bawah mana ada. Iya, jadi aku kayak gitu. Kami dari chatting, karena kan kami beda kota, kami Iya, iya. LDR. Jadi Iya. ya kami sekedar chatting aja. Iya. Tapi yang waktu Tidak kau nembak ini sih. Tapi kan yang waktu kau nembak kan juga ada variasi-variasi kan di bidang cosplay gitu. Cerita. Oh, teknik Ya, iya kayak apa? Wah udah pelatih ingin belajar. Enggak, maksud aku kan aku menunjukkan nih pemain aku yang berhasil gitu loh. Dia melakukan manuver-manuver yang bisa membuat Aku berhasil. pernah dapat masukan dari kawan aku kalau misalnya menyatakan perasaan itu coba melalui sesuatu yang lebih apa ya, yang lebih Memorable. berwarna, yang memorable dikatakanlah sama orang yang udah aku anggap abang. Cobalah ketika perform kasih variasi. Berarti ada abang adik cowok sama cowok lain ya? Sebetulnya ada dalam konteks yang kecil. Nah, aku sendiri pada saat 2014-2015 aku punya satu orang yang kayak gitu. Bukan kau lah Ya, pasti tahu, gitu ya. tahu. Ada orang yang aku anggap abang. Cobalah kasih berwarna. Apa yang kau korbankan apa yang kau suka gitu kan. Demi satu cewek ini sebagai bentuk keseriusan. Untuk seriusan. Saat itu sampai sekarang kan yang berharga sama aku cosplay nih, Ya. perform nih kan. Apa ya? Oh, berarti aku harus merelakan perform. Apa ya caranya? Maksudnya teka-teki apa yang berusaha dikasih tahu bangku ini? Rupanya aku setelah aku berbincang-bincang diskusi lebih lanjut, aku disuruh menyatakan perasaan lewat perform. Wih, gila. Iya. Pemain satu ini sangat handal. Abang aku tuh bagus. Dia nggak nyoba, dia ngasih saran. Gagal saat itu. Enggak lah. Aduh lagi. Enggak. Ada kawan yang Kalau kata kawannya beberapa kali. ambil aja. Oh iya dia berhasil lah. Iya, Oh, aku yang naas pada saat itu. Iya, itu dari, dia. dari sejak saat itu aku mulai kurang kepercayaan sama aku. insecure. Udah trust isu dengan abang itu. Trust isu. Ternyata salah. Trust Iya, isu iya. habis Trust itu. isu sama abang gitu. Emang Iya. bahaya kan ya abang itu. Si ada nggak dia tuh sekarang ya? Jahat kali. Ya gitu dia. Ya, itulah bentuk pengalaman. Pemain kita handal ini. Pelatih.
Oke lah ya, Sudut berarti ya. kamera. Iya, itu dia. Ya itulah dia variasi-variasi lah ya. Karena kan nggak mungkin juga hidup apa sih munafik kalau dibilang kayak nggak pernah pacaran, nggak pernah. Iya. Pasti kayak aku sendiri juga, pasti aku pernah mendekati beberapa cewek kan dulunya kan. Ya sekarang aja lah udah tua. Iya, udah punya pasangan juga kan. Udah Jadi tua, fokusnya udah pasangan. satu. Pasti ada zaman-zaman kayak gitu. Jadi itulah sedikit banyak dan banyak ragam. Cuman tidak sampai ke ranah negatif kayak yang bilang pelatih kita tadi kirim-kirim. Emang Reels. pemain kita yang berhasil cuma satu nih. Dua. Pemain kita. Tapi kan aku ini Satu nggak ada aja. di zaman kau. Iya, beda inilah. Beda aliran. Beda genre. Dia memang happy ending gitu kan. Kita kan beda-beda lah. Nasib orang mana yang tahu. Jadi kayak mungkin itu lah yang dibilang Audo tadi bisa jadi masukan juga untuk ibu-ibu yang, Ya. yang sedang mengincar cewek ya. Ya. Atau nanti mungkin kalian juga bisa sharing-sharing. Wah, maksud Anda apa nih sharing-sharing? Kepada pemain yang handal dong, gila. Kan nanti kan kita bakal dikasih tahu nih IG Udah, masing-masing. udah. Kau mungkin bisa lebih personal ngasih taunya. Iya. Nanti kalian mungkin cukup kasih beberapa cendol aja di traktir beban. yang Audo ada di bawah. Iya. Beban nggak gitu loh, nggak gitu. Ya oke boleh. Mungkin jadi bisa langsung ngubungi ke Audo. Iya. Ada yang mau ditambahin, Do? Kok aku ya udah. Inilah tadi bentuk pemain kita yang sudah berhasil menembak di perform ya. Mungkin kalian bisa mencoba, tapi kalian harus ikut perform lah. Nah, ini motivasi supaya kalian ikut perform. Wah, Iya kan? berarti cosplay itu ada banyak ya, maksudnya. Ya. Goalnya banyak. Ya, bukan cuma maksudnya untuk kan sekedar menang. perform kalian bagus, menang, sekalian bisa. Abis itu kan bisa, nggak harus pas lagi perform. Maksudnya bisa unjuk gigi di situ lah, unjuk. kayak Sepengalaman ini. kau kayak gitulah ya. Ya, pelatih tidak bermain. Harus dibilang. Nah, udah apa? Yuk, Baldi. Oke. Aku nambah sedikit lah ya. Iya. Jadi kalau misalkan mau moduskan berhasil, hal paling dasar itu kan bener kata Audo, naikin value. Ya. Dalam artian mungkin kan hebat di mana, jadi si cewek ini terkesima lah kan. Kalau dari sudut pandang laki-laki lah ya. Saya itu kesima, ya misalnya tadi kan senior kenapa lebih gak mendekati cewek yang junior ya karena dianggap senior ini lebih berpengalaman kan. Termasuk juga kayak tadi semua yang dibilang tadi penghubungnya yaitu dia terlihat lebih keren ketika dia bisa sesuatu kan. Dan jangan freak juga. Iya. Nah, ya paling itulah ya. Yang pasti modus boleh, asalkan jangan ranah ke negatif lah. Ya. Jangan sampai kriminal juga lah. Kriminal. Kalau misalnya memang ternyata hasilnya itu jodohnya kalian sampai nikah ya kenapa enggak gitu kan. Nah, kalau enggak ya sudah. Kalau enggak ya Cari ikhlaskan lagi. stop sampai di situ ya. Benar. Yang lain kan masih banyak. Karena kalau misalnya kalian memaksakan itulah kalian menjadi annoying. Iya. Ya. Itulah berdasarkan kawan aku cerita-cerita dulu. Oke, guys. Oke. Thank you buat Makasih. kalian yang udah nonton. Silakan like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, komen lah ya. Maksudnya komen. Iya, berikan Komen kira-kira kita biar bisa interaksi di komen nanti. Iya. Bisa dibalas-balasin kan seru. Ya, kira-kira kita bahas apa lagi nih di topik Ya. kedepannya kan? Iya. Kita kan pasti buntu juga nih kan. Mau tahu dia ngasih ide di bawah, Bener. boleh komen-komen. Siap-siap. Kreator tuh butuh juga support dari kalian lah. Jadi supaya ada timbal balik kan dengan kita ngebuat konten video, kalian juga bisa menikmati ya dengan ngasih apa namanya ide gitu Ide, ya. benar. Untuk kami selanjutnya juga jadi biar lebih semangat ya. Benar. Iya, oke, sip. Sip, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa juga buat follow IG-nya Kazario Cosplay dan Kazario It. Dan IG aku juga Rivaldi Muhammad. Ada aku Kapten Film, ada _idoi. iya. Nanti dicantumin di bawah. Dari sini. Oke. Mana-mana lah ini nanti dia. Cek. Sampai jumpa di video selanjutnya.